Sebelum kita lanjutkan novelnya, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Terima kasih. Bab 594. Saya dapat membantu Anda. Tuan Z membiarkanmu masuk. Yulia Gavin berkata dengan ringan, melihat ekspresi Bayu Song yang lepas dan mendengus pelan. Aku harus mengingatkanmu bahwa Tuan Z sangat kesal dengan keluarga Song. Jika kamu hanya datang untuk berlutut dan memohon belas kasihan, saya menyarankan Anda untuk tidak masuk dan mati. Terima kasih Nona Gavin karena telah mengingatkan saya. Bayu Song membungkuk. Saya mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Bahkan jika Bayu Song membuat 1000 persiapan dan membayangkan 1000 jenis pria sebagai raja tanah terlarang daerah selatan pesisir yang dirumorkan akan seperti apa, tetapi Grey Z di depannya justru mengejutkannya. Sangat mudah. Grey Z sedang duduk di sofa dan tehnya di atas meja. Bayu Song tidak percaya bahwa raja bergengsi tanah terlarang daerah selatan pesisir, orang yang membuat nama besar keluarga utara, hampir hancur hanya dalam beberapa hari, ternyata hanya orang biasa. Orang seperti itu yang tidak memiliki jejak kekejaman, bisa membunuh 4 master tingkat master. Tak terbayangkan. Bayu Song berdiri di sana, dia selalu tenang, tetapi pada saat ini, meskipun wajahnya tenang, hatinya naik turun, deg-degan. Duduk. Grey Z mengangkat kepalanya, menunjuk ke sofa di seberang, dan berkata dengan ringan. Karena kamu di sini bukan untuk berlutut dan memohon belas kasihan, maka duduklah. Terima kasih. Bayu Song duduk. Grey Z baru saja membuat teh dan berhenti berbicara. Ini membuat Bayu Song sedikit gugup dan tidak tahu bagaimana memulai berbicara. Saya yang merilis berita tentang perubahan drastis di lingkaran bawah tanah Spectrum City dan tanah terlarang di daerah selatan pesisir. Setelah hening beberapa saat, Bayu Song membuka mulutnya. Jika Damian Song ada di sini, dia takut dia akan mati. Bayu Song benar-benar menceritakan masalah ini secara langsung, bukankah ini menambah bahan bakar ke api? Membuat keluarga Song menjadi keluarga yang harus dihancurkan di mata Grey Z. Aku tahu. Tanpa diduga, jawaban Grey Z membuat Bayu Song semakin terkejut. Apa yang kamu inginkan? Dia mendorong secangkir teh dan mengirimkannya ke Bayu Song, yang segera mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Saya berharap keluarga Song akan dilahirkan kembali. Grey Z tertawa, bersandar di sofa, dan menatap Bayu Song tanpa berbicara, memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Permainan agen dari keluarga utara itu busuk dan sombong. Itu sudah penuh dengan lubang. Itu tidak akan membantu masyarakat sama sekali, kata Bayu Song. Mereka hanya akan membuat orang-orang yang paling bawah lebih marah, dan orang-orang yang miskin bahkan menjadi lebih miskin. Cepat atau lambat akan ada masalah besar. Grey Z masih tidak berbicara. Saya telah mempelajari dengan cermat pola tanah terlarang daerah selatan pesisir. Bayu Song berkata dengan cepat. Apa yang ingin Anda lakukan, bukankah membersihkan orang-orang dan benda-benda yang membusuk? Aku dapat membantu Anda. Bantu aku. Grey Z tertawa lepas. Dia bertemu orang yang begitu menarik untuk pertama kalinya, berani mengatakan bahwa dia bisa membantu dirinya. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang berani mengatakan hal seperti itu di depannya. Mereka orang-orang yang dihormati di dunia raksasa internasional. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Saya dapat membantu Anda. Bayu Song menarik napas dalam-dalam. Saya akan membuktikan kemampuan saya, dan Anda tahu betul bahwa tidak ada masalah bagi Anda untuk mengendalikan orang seperti saya. Kamu mungkin melihat diri kamu terlalu tinggi dan meremehkan saya.
Grey Z menggelengkan kepalanya. Bayu Song tampak serius dan tidak membantah. Dia hanya berpikir apalagi yang bisa dia katakan. Di depan Grey Z yang kuat, dia hanya memiliki satu kesempatan. Aku bisa membantumu menghancurkan keluarga Song. Tiba-tiba, Bayu Song berkata dengan tegas. Bab 595. White and See. Membantu aku. Grey Z berkata dengan ringan. Atau, bantu dirimu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya, masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bayu Song. Semua orang menyukai orang pintar, tetapi jika mereka terlalu pintar atau terlalu cerdas, maka bisa saja terlihat bodoh. Kamu boleh pergi, aku tidak akan membunuhmu. Grey Z menundukkan kepalanya dan terus memainkan perangkat tehnya. Bayu Song menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit memerah. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi dia tidak sanggup berkata lagi. Tuan Z, aku akan bertemu denganmu lagi. Dia membungkuk dengan hormat, berkata, dan segera berbalik dan pergi. Bayu Song tahu bahwa apa yang dia katakan dengan mulutnya tidak bisa meyakinkan Grey. Dia harus mengambil tindakan dan melakukan sesuatu untuk memuaskan Grey Z dan membiarkan dia melihat ketulusannya. Meskipun Grey Z tidak setuju, Bayu Song meyakini akan satu hal. Grey Z ini cukup kuat untuk mengejutkan orang. Meskipun terasa sudah lewat, Grey Z tidak memiliki aura menakutkan di tubuhnya, tetapi dia tidak berani membencinya sedikit pun. Mendekatkan diri dengan Grey Z membuatnya gugup yang tak bisa dijelaskan. Padahal, kualitas psikologisnya sangat bagus. Keluarga Song, sepertinya aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan diriku. Bayu Song meninggalkan Spectrum City. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu. Sebelum orang lain tahu untuk merebut kapal besar ini, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Grey Z tidak peduli dengan kunjungan mendadak Bayu Song. Tetapi dia tahu bahwa Bayu Song adalah orang yang cerdas. Orang biasa akan melihat ke arah angin, dan menggunakan angin untuk memanfaatkannya. Sementara orang yang cerdas akan melihat situasi dengan jelas dan mengikuti arah angin untuk menjadikan dirinya seperti embusan angin. Mari tunggu dan lihat. Fokus saat ini masih pada pengembangan Siam Group dan pertumbuhan nyata darah Siam. Inilah yang paling dipedulikan Grey Z. Jika tidak, setelah Siam Group pergi ke utara, akan sulit untuk berurusan dengan gadis yang membuat orang pusing itu. Grey Z naik ke atas, darah Siam dan yang lainnya baru saja selesai berbicara. Melihat senyumnya, jelas bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Tuan Andrew, saya akan menunggu Anda kembali. Darah Siam benar-benar tersenyum. Alia Irawan, kirim Tuan Andrew ke bawah. Baiklah. Alia Irawan berkata, Tuan Andrew, silahkan. Lewat di sini. Grey Z berjalan dan mengikuti. Dia berjalan ke darah Siam, melihat ekspresi bahagia darah Siam, dan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana, apakah hasilnya bagus? Bagus sekali. Tidak ada seorang pun di kantor, dan darah Siam benar-benar melembut ke Grey Z. Saya benar-benar ingin berterima kasih kepada Sister Yulia. Yanpa bantuannya. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Ketika Siam Group memasuki pasar Spectrum City, produk saja tidak cukup. Dia tahu ini dengan sangat baik. Beberapa orang yang diperkenalkan Yulia Gavin padanya menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Kerjasama dalam segala aspek, mulai dari vendor channel, distributor, dan periklanan, dapat menjadikan Siam Group lebih efektif. Belum lagi, dengan wajah Yulia Gavin sebagai kepala keluarga Gavin, dalam urusan kerja sama, jauh lebih mulus. Sebelum datang,
Dara Syam benar-benar siap, tentu saja dia sangat bahagia semuanya berjalan lancar. Ini terutama karena pesonamu sendiri. Tetapi jika tidak dapat membantu semua orang menghasilkan uang dan tidak dapat menguntungkan orang lain, bagaimana bisa berbicara tentang kerjasama? Grey Z tersenyum dan berkata, "Jangan meremehkan dirimu sendiri, istriku adalah yang terbaik. Terima kasih suamiku." Dara Syam benar-benar menyesap wajah Grey Z. "Aku semakin percaya diri sekarang." Dia bersikeras untuk menjadi tulus. Gunakan ketulusan Anda untuk membuat orang lain merasa bahwa bisnis adalah bisnis. Dan Anda tidak harus mati-matian untung, tetapi Anda dapat mencapai situasi win-win dan membuat seluruh industri lebih besar dan lebih kuat. Dara Syam selalu berpikir demikian, dan selalu bekerja keras ke arah ini. Grey Z hendak menjangkau dan memeluknya, dan menciumnya lagi. Dara Syam sudah melarikan diri dari pelukannya. "Saya harus mencatat semua detail yang baru saja saya bicarakan dengan Tuan Andrew, dan mencatatnya." Dara Syam mengambil pena dan mulai menulis. Perhatiannya tiba-tiba beralih, seolah-olah dia telah lupa bahwa Grey Z masih di sana. Syam Group bergerak cepat. Dara Syam menyiapkan rencana pada malam sebelumnya, dan berdasarkan pendapat Tuan Andrew, merumuskan standar yang relevan dan layak, dan menyerahkannya kepada para profesional perusahaan pada hari berikutnya untuk revisi dan koreksi lebih lanjut. Kemudian 2 pertemuan diadakan berturut-turut untuk menentukan strategi produk Syam Group berikutnya, yaitu memposisikan Syam Group di pasar Spectrum City dengan tujuan menetapkan standar industri dalam negeri. Jika masalah ini dapat diselesaikan, itu akan menjadi peningkatan besar bagi Syam Group di pasar Spectrum City. Bahkan dapat menciptakan kontribusi yang sulit ditiru orang lain. Dara Syam benar-benar serius dan mencurahkan 100% energinya. Selama dia yakin bahwa dia bisa melakukan satu hal, dan efeknya luar biasa setelah melakukannya, dia akan melakukan yang terbaik, belum lagi, dengan dukungan Grey Z. Berita ini segera datang dari pasar Spectrum City. Biarkan banyak orang di dalam lingkaran membicarakannya. Pernahkah Anda mendengar bahwa Syam Group yang baru-baru saja memasuki pasar Spectrum City dan mencoba menciptakan standar industri sendiri? Memangnya, siapa mereka? Itu benar-benar terlalu arogan. Kita menggunakan semua standar asing. Setelah beberapa dekade, siapa yang berani mengatakan bahwa barang-barang mereka sendiri telah melampaui standar asing? Mereka terlalu berkuasa. Pada akhirnya, saya khawatir tidak akan menjadi apa-apa. Bab 596. Kerjasama terancam. Selama beberapa dekade, standar industri telah dirumuskan oleh orang-orang di luar negeri, karena produk mereka mewakili kekuatan tertinggi dunia. Mereka memiliki keputusan akhir tentang segala hal, dan bahkan penggunaan domestik dari standar mereka memerlukan pembayaran biaya paten. Hanya produk luar negeri yang pernah memasuki pasar domestik untuk merebut pasar, dengan panik menekan ruang hidup dan peluang pengembangan produk dalam negeri, dan tidak pernah ada orang yang bisa melawan mereka. Bahkan lambat laun semua orang mulai terbiasa. Bahkan pabrikan dalam negeri secara membabi buta menyukai merek asing, berpikir untuk memakan sisa makanannya, dan tidak berani menetapkan standar industrinya sendiri. Sekarang, Syam Group telah melangkah maju dan mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan menetapkan standar domestiknya sendiri dan lebih tinggi daripada yang ada di luar negeri. Banyak distributor terguncang, dan beberapa orang telah saling menelepon satu demi satu untuk menanyakan apakah Syam Group ingin menantang standar industri saat ini. Tampaknya selama Syam Group melakukan ini, itu akan menjadi bodoh di mata mereka, menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada Syam Group secara instan.
Syam Group itu gila, sangat tinggi, ini sama saja dengan menggali kuburannya sendiri, dan bekerja sama dengan mereka, menurut saya itu sangat berbahaya. Tidak ada gunanya untuk menantang standar industri asing. Sekarang, beberapa perusahaan raksasa di pasar semuanya dikendalikan oleh dana asing. Kenapa repot-repot dengan kelompok Syam? Jika kamu memutuskan kerjasama dengan mereka, kamu tidak takut menyinggung keluarga Gavin. Kudengar kelompok Syam memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Gavin. Keluarga Gavin sangat kuat di lingkaran bawah tanah, ini lingkaran atas. Apa bisnis legal juga ingin mereka yang mengontrol? Mereka tidak akan punya nyali. Perlawanan semakin besar dan besar. Hanya dalam beberapa hari, kerjasama yang sudah dinegosiasikan, semuanya jadi ragu-ragu. Bahkan jika itu adalah wajah Yulia Gavin, mereka tidak akan memberikannya lagi. Bagaimanapun, seseorang di lingkaran bawah tanah masih tidak berani secara terbuka mempengaruhi bisnis lingkaran atas. Mereka hanya memiliki satu permintaan untuk membuat darah Syam menyerah pada perkembangan standar industri, dan dengan ikhlas mengikuti standar asing. Jika tidak, batalkan semua kerjasama. Lebih dari selusin mitra sedang duduk di ruang konferensi Syam Group dan cabang Spectrum City saat ini. Suasananya sedikit tidak menyenangkan, dan ekspresi di wajah semua orang tampak diwarnai dengan amarah. Mereka tidak mendukung atau memahami praktik Syam Group. Nona Syam, apa untungnya? Seseorang tidak bisa tidak berkata. Selama kita bisa menghasilkan uang, kita tidak bisa melakukannya. Mengingat begitu banyak yang harus dilakukan, tahukah kamu berapa banyak yang perlu kamu bayarkan untuk menetapkan standar baru? Kita tidak bisa mengikuti Syam Group. Ini adalah mengambil risiko besar. Meskipun meminjam standar orang lain, juga perlu membayar biaya, tetapi masih dalam kisaran yang terjangkau. Kami sendiri tidak pernah mengembangkan standar, orang lain tidak akan mengakui. Bahkan konsumen hanya melihat pada standar asing, jadi mengapa Anda harus membuang-buang uang? Mereka semua berbicara dengan lantang, semua ingin darah Syam membatalkan keputusannya. Karena tidak ada artinya, memakan waktu, mahal, dan tanpa pamrih. Kalau gagal, bukan hanya uang yang hilang, juga peluang penjualan produk terbaik terlewat. Mereka khawatir produk baru dari luar negeri akan menyusul. Lalu, kita bersaing dengan apa? Pasar Spectrum City ini akan segera direbut oleh para pesaing. Nona Syam, Anda masih muda. Saya mengerti bahwa Anda memiliki banyak ide, tetapi itu tidak mungkin. Sangat tidak realistis. Ambisi itu bagus, tetapi Anda harus realistis. Dengan kekuatan Syam Group saat ini, memikirkan masalah ini sepenuhnya itu mimpi yang bodoh. Melihat darah Syam benar-benar tidak berbicara, kata-kata banyak orang secara bertahap menjadi lebih intens. Seseorang bahkan menepuk meja. Presiden Syam, jika Anda tidak membatalkan keputusan, maka kami hanya dapat mengakhiri kontrak dan membatalkan semua kerjasama. Saya akan terus menjual merek asing sebagai agen. Saya tidak dapat menjual produk baru dari Syam Group Anda. Ya, batalkan kerjasama. Kami tidak ingin ambil resiko. Bab 597, tak ada paksaan. Ruang rapat tiba-tiba menjadi berisik. Mitra ini hanya dapat dianggap sebagai aliran menengah di Spectrum City, dan saluran serta penjual tingkat atas semuanya mewakili merek terkenal asing. Untuk perusahaan yang baru muncul seperti Syam Group, meskipun dengan model yang eksplosif, mereka tidak akan terguncang. Lagi pula, di mata mereka ini sama sekali bukan masalah kelas. Semuanya tenang. Yulia Gavin, yang duduk di samping, tidak bisa menahan untuk berbicara.
Semua orang ada di sini untuk membicarakan hal ini. Harap tenang, Presiden Syam tidak akan memaksamu. Maksudnya juga jelas, dan dia tidak akan memaksa siapapun. Keluarga Gavin memiliki kekuasaan penuh di lingkaran bawah tanah, dan semua orang secara alami pasti menunjukkan hormat agar tidak menyinggung dan membuat masalah. Tapi ini tentang pengembangan bisnis mereka sendiri, tidak ada yang mau menundukkan kepala dengan mudah. Belum lagi, tidak peduli seberapa kuat orang-orang di lingkaran bawah tanah, mereka tidak berani campur tangan dalam bisnis lingkaran atas tanah. Mungkinkah memaksa orang untuk berbisnis? Nona Gavin, bukan karena kami tidak menghormatimu, tetapi keputusan Presiden Syam benar-benar salah. Kita tidak bisa begitu saja kehilangan kesempatan berharga untuk menghasilkan uang. Hasilkan uang. Hasilkan uang. Menghasilkan uang adalah hal yang paling penting. Beberapa orang sambil menggelengkan kepalanya, wajahnya kecewa. Dia berpikir bahwa bekerja dengan Syam Group dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi di mana dia berpikir bahwa darah Syam akan benar-benar menjadi gila, dan tidak tahu seperti apa standar industrinya nantinya. Hal ini bukan tanpa pamrih. Darah Syam tidak pernah berbicara, dia duduk di sana, mendengarkan semua orang berbicara menuangkan pikiran dan tuntutan mereka. Dia tahu betul bahwa setiap orang ingin menghasilkan uang, dan hanya ingin menghasilkan uang. Dia juga memahami bahwa sebagai pebisnis, keuntungan adalah tujuan pertama. Tetapi dia lebih tahu bahwa jika dia ingin menghasilkan uang dan ingin menghasilkan lebih banyak uang, dia harus terlebih dahulu memperbesar piringnya dan membuat kue di piring lebih besar, sehingga dia bisa makan lebih banyak. Tapi sekarang, semuanya dipegang oleh orang asing. Dengan kata lain, jika produk Anda tidak memenuhi standar internasional, produk Anda hanya dapat direduksi menjadi produk second rate yang tidak bisa dibandingkan dengan merek-merek tersebut. Mengapa? Mengapa saya harus selalu kalah dengan orang lain? Dan harus mendengarkan orang lain untuk menilai sesuka hati? Mengapa orang lain bisa menjadi pemain dan wasit? Mengapa? Darah Syam benar-benar tidak puas. Dia melirik Grey Z tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk, mengatakan dengan matanya, lepaskan dan lakukan, semuanya akan memilikinya. Darah Syam merasa tenang dan tegas sekaligus. Semuanya. Dia berdiri. Harap tenang. Ruang pertemuan itu menjadi sunyi. Saya tahu apa yang kalian bicarakan. Ini adalah hal yang tidak beresiko, dan bahkan dapat merusak peluang bisnis kalian. Katanya dengan serius. Saya juga tahu bahwa setiap orang berada di bawah banyak tekanan ketika melakukan bisnis, dan menghasilkan uang adalah hal yang paling penting. Konsekuensinya, kalau gagal, maka tidak bisa menjelaskannya kepada pemegang saham dan karyawan. Saya tahu semua ini. Seseorang mengangguk dan berpikir bahwa karena darah Syam mengetahui semuanya. Lalu mengapa dia membuat keputusan seperti itu? Bukankah cukup baik menghasilkan uang dengan ketenangan pikiran? Kenapa Anda harus menantang merek asing dan standar mereka? Mengapa harus repot-repot? Tapi pernahkah kalian memikirkan suatu masalah? Darah Syam berkata, standar ditentukan oleh mereka, dan semua orang bekerja sama menjual produknya. Mereka mengatakan bahwa produk kita tidak bagus, dan hanya cocok untuk produk kelas 2. Mereka menjual 1000 buah, kita hanya dapat menjual 300. Sedangkan barang-barang kita, apakah itu benar-benar lebih buruk dari produk mereka? Petik 2. Akibatnya, uang yang kalian hasilkan jauh lebih sedikit. Apakah Anda tidak merasa buruk dengan itu? Industri dalam negeri harus memiliki hak sendiri untuk berbicara, jika tidak kita hanya akan selalu makan sisa makanan yang dimakan orang lain. Bisakah kalian puas dengan sisa makanan seperti itu?
Ketika suatu hari, mereka tidak mengizinkan kalian makan sisa makanan mereka lagi, apa yang kalian lakukan? Hidup dan matinya usaha kita harus ada di tangan kita sendiri. Barulah semuanya akan baik-baik saja. Bab 598 Kuit. Ruang rapat kembali sunyi. Mereka semua mengerti apa yang dikatakan Dara Syam. Memuaskan. Siapa yang akan puas? Mereka bahkan marah dan tidak mau seperti itu, dan beberapa orang juga menolak hal seperti itu, tetapi hasilnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan Tuan Andrew, yang telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 30 tahun, masih gagal melakukannya dan hanya bisa pensiun dengan penyesalan. Sekarang Dara Syam benar-benar melakukan apa yang dia katakan, dia gila, tidak mungkin berhasil. Sekalipun itu hanya sisa makanan, setidaknya bisa membuat kita makan. Jika ingin menempuh jalan Anda sendiri, merek-merek raksasa itu tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Mereka akan segera menjatuhkan produk-produk baru Syam Group ke dalam jurang. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Syam Group sanggup menerima kekalahan, tetapi saya tidak sanggup untuk kalah. Karena Anda masih ingin bertahan, maka saya harus membatalkan kerja sama ini. Setelah berbicara, orang itu bangkit. Kecewa, dia langsung meninggalkan ruang pertemuan. Dengan cara ini, kami tidak bisa bekerja sama, Nona Gavin, Nona Syam, maafkan aku. Maaf, kami tidak bisa mengambil risiko denganmu, kami hanya ingin menghasilkan uang. Satu demi satu, para mitra penjual itu keluar dari ruang meeting, hanya dalam beberapa menit, hanya tersisa 5 channel dealer di ruang meeting tersebut. Mereka duduk di sana, berpikir, ragu-ragu. Karena keputusan ini, mereka mungkin akan hancur. Nona Syam, maaf. Pada akhirnya, 5 orang itu menggelengkan kepalanya. Saya harap Anda bisa berpikir lagi, Anda masih muda, dan jangan membuat keputusan yang salah. Ruang rapat kosong. Ada lebih dari selusin mitra, dan tidak ada yang tersisa saat ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar tidak percaya pada Dara Syam, dan bahkan berpikir bahwa langkah Dara Syam tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Jelas, situasi yang hebat saat ini akan hancur, dan uang seolah dibuang ke laut. Mereka secara kolektif mengatakan bahwa mereka akan memutuskan kontrak dan membubarkan semua hubungan kerjasama untuk memberikan tekanan nyata pada Dara Syam dan membuatnya menyadari kenyataan. Apakah realitas itu? Menghasilkan uang adalah kenyataan. Haruskah hal-hal yang dapat menghasilkan uang disia-siakan dengan sembarangan? Apa yang harus dilakukan dengan hal-hal tanpa pamrih itu? Semua orang tahu bahwa kita perlu memiliki standar industri dalam negeri kita sendiri, tetapi terlalu sulit untuk mencapai ini, setidaknya bagi mereka ini tidak mungkin. Daripada membuang-buang waktu dan energi untuk melakukannya, lebih baik menghasilkan uang dengan aman, bahkan jika mesti hanya mengambil sisa makanan dari orang lain. Lalu kenapa? Sedikit demi sedikit. Mereka tahu bahwa anak muda memiliki impian dan ingin melakukan bisnis besar. Tetapi Dara Syam masih seorang gadis yang terlalu muda. Tidak realistis untuk memimpikannya hal-hal seperti ini, dan orang-orang hanya ingin kembali ke kenyataan. Mereka percaya bahwa Dara Syam akan menyerah. Saat ini, hanya Dara Syam, Grey Z, Yulia Gavin, dan beberapa eksekutif Syam Group yang tersisa di ruang konferensi. Dia masih berdiri di sana, melihat ke kursi rekannya kosong dan sunyi. Grey Z tidak berbicara. Ini adalah pilihan Dara Syam sendiri, dan dia harus melanjutkannya. Dan dia akan selalu menjadi pendukung kuat di belakangnya. Selama Dara Syam benar-benar ingin melakukannya, dia akan mendukungnya sampai akhir. Nona Syam,
Seorang eksekutif berkata, apakah kita akan terus melakukan ini? Ya, Dara Syam hampir tidak ragu-ragu, dan berkata langsung. Masalah ini telah dipikirkan dan harus diselesaikan. Kita tidak dapat segera menyerah karena perlawanan kecil. Selama masalah ini dapat diselesaikan, maka Syam Group dapat diubah. Kita bisa mendapatkan kesempatan menjadi perusahaan yang benar-benar besar dan membuat merek kita sendiri. Dia dengan tegas berkata, saya percaya bahwa tidak akan ada kesalahan di jalan ini. Bab 599, berjuang sendiri. Oke, Presiden Syam memutuskan untuk melakukannya, maka kami akan mengikuti. Ya. Syam Group, kami tidak pernah mundur, kami percaya pada Presiden Syam. Yakinlah, Presiden Syam. Kami akan mendukung dan kami akan melakukan yang terbaik. Beberapa eksekutif langsung mengutarakan sikapnya. Mereka telah berada di Syam Group sejak lama. Mereka secara pribadi telah melihat bagaimana Syam Group telah berkembang dari sebuah perusahaan baru hingga hari ini. Ini bukan hanya karena upaya tak henti-hentinya dari Harvey Syam dan Dara Syam, tetapi juga hasil dari upaya seluruh Syam Group. Begitu sebuah keluarga besar bersatu, betapa kuatnya itu tak terbendung, bahkan mereka sendiri merasa terkejut. Nah, karena semua partner sudah menyerah, mari kita pikirkan solusinya sendiri. Dara Syam segera membuat keputusan. Beritahu eksekutif departemen lain bahwa saya berencana untuk menyiapkan departemen baru yang akan bertanggung jawab atas masalah ini. Kita akan membahasnya nanti. Ya, petik 2. Para eksekutif itu siap melakukannya dengan segera. Dara Syam duduk, dia menoleh dan menatap Yulia Gavin. Saudari Yulia, maafkan aku membuatmu malu. Alasan mengapa para mitra tersebut setuju untuk bekerja sama dengan Syam Group begitu cepat karena banyak dari mereka menghormati Yulia Gavin. Lagi pula, Syam Group baru saja memasuki Spectrum City, pihak lain tidak akan memahami. Sekarang karena strategi produk Syam Group itu sedikit tidak menyenangkan, dan Dara Syam benar-benar malu. Tidak apa-apa, jangan merasa bersalah. Yulia Gavin tersenyum. Hanya saja saya pikir mereka akan menyesal kehilangan kesempatan penting untuk mengubah hidup mereka. Tentu saja dia bisa melihat bahwa Dara Syam benar-benar menginginkan pasar yang besar, bukan hanya produk tapi juga perubahan aturan. Dara Syam benar-benar memiliki visi yang lebih tinggi, dan visinya menjadi lebih luas. Apa yang ingin dia lakukan juga sangat bisa dimengerti. Di hati Yulia Gavin, dia sangat mengaguminya. Karena tidak semua orang berani keluar dari zona nyaman dan mengejar level yang lebih tinggi. Jika kau butuh sesuatu, tolong beritahu aku kapan saja, katakan padaku, kau tahu. Ya, Yulia Gavin bangkit dan pergi. Dia tahu Grey Z ada di sana dan tidak akan ada masalah. Di ruang pertemuan, hanya Dara Syam dan Grey Z yang tersisa. Keputusan saya sudah benar. Kali ini, Dara Syam tidak bertanya kepada Grey Z apakah dia benar. Dia percaya bahwa pilihan yang dia buat adalah benar. Itu adalah keputusan paling bijaksana berdasarkan arah pengembangan Syam Group di masa depan. Ya, Grey Z mengangguk. Istriku, kamu tidak salah. Aku akan melakukannya. Dara Syam berkata lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyemangati dirinya sendiri. Suamiku, aku akan sibuk. Aku khawatir saya tidak akan bisa menemanimu lagi. Grey Z mengangguk. Tidak apa-apa. Tidak. Jika aku sudah selesai, aku akan memberikan waktuku padamu. Setelah mengatakan itu, Dara Syam benar-benar kembali ke kantor untuk mempersiapkan pekerjaan selanjutnya. Grey Z tidak peduli.
Dia tahu bahwa darah Syam telah benar-benar tumbuh dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini adalah sesuatu yang ingin dia lihat. Syam Group akan menjadi lebih kuat dan darah Syam akan menjadi lebih baik. Segera, darah Syam membuat pemberitahuan resmi untuk mengakhiri kontrak dengan semua mitra, dan saluran penjualan Syam Group tiba-tiba menjadi nol. Tampaknya dia telah kembali ke titik semula dalam sekejap. Di pasar yang sangat besar ini, Syam Group tiba-tiba sendirian, terisolasi dan tidak berdaya. Berita itu menyebar dengan cepat dan banyak orang sombong dan merasa bahwa Syam Group menyesal untuk diri mereka sendiri. Akhirnya Anda tidak menghasilkan uang yang dapat Anda hasilkan. Anda ingin membuat beberapa standar industri, Anda pasti akan menderita kerugian besar. Untuk menantang merek terkenal internasional, Syam Group belum memiliki kualifikasi ini. Ada banyak hal yang dikatakan di luar, tidak peduli seberapa buruknya, tetapi darah Syam benar-benar tidak terpengaruh. Dia menjadi lebih bertekad karena dia tahu bahwa semakin diremehkan, semakin banyak bukti bahwa pilihannya tidak salah. Sementara itu, di sebuah bangunan bertingkat tinggi yang terkenal di Spectrum City, di kantor paling puncak, seorang pria muda duduk di kursi bos dengan bipodnya di atas meja, tidak peduli dengan kerutan pada celana panjangnya. Dari mana asal-usul Syam Group? Di belakangnya, ada pendukung asing. Atau, berlatar belakang keluarga utara. Tidak Presiden Chen, saya sudah cek. Syam Group hanya perusahaan yang keluar dari kota kecil dan lebih beruntung akhir-akhir ini. Mereka terkena angin kencang dan berkembang sangat cepat. Mereka mungkin sedikit jumawa, sehingga tidak bisa mengenali diri sendiri. Duduk di kursi, Chen menatap sekretarisnya, menggelengkan kepalanya. Tidak boleh bilang begitu, ide Syam Group itu benar. Dia tersenyum. Kalau kita bisa punya standar industri dalam negeri kita sendiri, itu artinya produk dalam negeri kita bisa punya hak bicara internasional. Ambisinya sangat besar.